Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami, yakni PTSCOM. Pertama, perkenalkan, nama saya Fajri Atair sebagai CEO Leader, kemudian ada Hanafi Repra sebagai CSO Security System, Wisbet Tujuir SW System Analyzer, Haidir Ali Marsauli SWUI UX Designer, Muhammad Haji Umiran Jayana SW Developer, dan juga Raymond Bitandibor sebagai SW Tester. Dan juga pula dengan hormat Bapak dosen dan juga asistennya, yakni Bapak Muhammad Yusuf Eskom, Kakak Suwandi Hasan Haji, Kakak Fatmawati Eskom. Apa itu Scrum? Scrum di sini adalah sebuah metode atau teknik dan juga proses yang cukup kompleks dengan tujuan untuk bisa mengembangkan sebuah produk, dan juga bisa dibilang Scrum merupakan suatu kunci bisa terciptanya sebuah produk penuh kreativitas, produktivitas, dan value yang tinggi. Selain itu, Scrum juga sebagai kerangka kerja yang bisa juga diaplikasikan ke perangkat lunak, perangkat keras, layanan-layanan organisasi, dan hal-hal lain yang bisa kita temukan di kehidupan keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Anabiref dari kelompok 5. Saya melanjutkan presentasi pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya membahas sejarah Scrum. Scrum bermula ketika anak buah Jeff Sculler yang bekerja di Excel Corporation membaca tulisan dari Profesor Takeuchi Tanaka yang dimuat di Harvard Business Review mengenai manajemen proyek pada tahun 1993. Tulisan tersebut membuat bagaimana Profesor Takeuchi Tanaka kagum dengan tim olahraga rugby yang bekerja sebagai penyingkarkan semua hambatan yang ada di depannya. Profesor Takeuchi Tanaka lalu membawa konsep ini ke manajemen proyek dan menambahkan metode kerja ini Scrum. Pada tahun 1994, Jeff mengajak Ken Schreiber untuk bekerja di Excel Corporation untuk mendokumentasikan dan menformalisasikan proses ini. Hasil buat kir antara Jeff dan Ken di presentasi konversi OOPSLA pada tahun 1993. Sejak itu Scrum telah berangkat menjadi pilihan utama lainnya dari pendekatan pengembangan produk klasik lainnya. Scrum telah diadopsi oleh banyak manajer yang ingin memastikan bahwasannya mereka menghasilkan produk yang terbaik mungkin, dan oleh developer yang ingin memastikan bahwasan mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin. Nama saya Lisbeth Tujuir, tugas saya sebagai System Analyzer. Scrum Team. Nah, di situ kalian lihat bahwa ada gambarnya dan juga langkah-langkahnya. Yang pertama dari Product Owner, kemudian ada Scrum Master dan juga Developer. Kembali ke Product Owner. Product Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh development team. Product Owner juga bertanggung jawab dalam pengelolaan produk backlog. Pengelolaan produk backlog termasuk di dalam 5 poin. Poin yang pertama, menyampaikan isi dari produk backlog item secara jelas. Poin yang kedua, mengurutkan produk backlog item untuk dapat mencapai misi dan tujuan dengan cara terbaik. Poin yang ketiga,
mengoptimalkan nilai bisnis dari pekerjaan yang dilakukan oleh development team. Poin yang keempat, memastikan agar produk backlog dapat dilihat transparan dan jelas bagi semua pihak dan menentukan produk backlog mana yang harus dikerjakan selanjutnya oleh tim serum. Poin yang kelima, memastikan bahwa development team dapat memahami item di dalam produk backlog. Development team terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk mengantarkan instrumen selesai yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Instrumen selesai wajib tersedia pada saat sprint review. Hanya anggota dari development team yang membuat instrumen ini. Development team dibentuk dan diberikan wewenang oleh organisasi untuk menyusun dan mengelola pekerjaan mereka sendiri. Hasil sinergi dari tim ini akan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas development team secara keseluruhan. Development team memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 4 poin karakteristik. Poin yang pertama, bersifat lintas. Fungsi mereka memiliki semua keahlian yang diperlukan untuk membuat instrumen. Poin yang kedua, tidak mengenal jabatan untuk anggota development team terlepas dari jenis jabatan yang mereka lakukan. Poin yang ketiga, tidak mengenal pengelompokan di dalam development team berdasarkan jenis-jenis pekerjaan. Poin yang keempat, setiap anggota bisa saja memiliki keahlian khusus dan fokus di bidang tertentu, tetapi tanggung jawab adalah milik seluruh anggota development team. Perkenalkan, nama saya Aidera Limarsaoli, Scrum Master. Scrum Master bertanggung jawab untuk meningkatkan dan menyokong penggunaan Scrum. Scrum Master menggunakan ini dengan membantu orang-orang agar dapat memahami teori, praktik-praktik, aturan-aturan, dan tata nilai Scrum. Scrum Master adalah pemimpin yang melayani Scrum Team, membantu orang-orang di luar Scrum Team untuk dapat memahami interaksi mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dan juga Scrum Master membantu orang-orang mengubah interaksi guna memaksimalkan nilai bisnis yang dihasilkan oleh Scrum Team. Perkenalkan, nama saya Raymond Dwi Tandiboro. Saya dalam kelompok ini sebagai software tester. Teori Scrum. Setelah mengetahui apa itu Scrum, berikut teori-teori yang dipergunakannya. Scrum dibentuk berdasarkan empirisme dan pemikiran yang ramping. Dari penjelasannya, dapat diketahui bahwa Scrum menggunakan pendekatan yang berulang serta bertahap. Dalam pelaksanaannya, Scrum juga melibatkan 4 formal event, yaitu 1. Sprint Planning, 2. Daily Scrum, 3. Sprint Review, 4. Sprint Retrospective. Scrum Process. Nah, jadi di sini kalian lihat ada gambarnya dan juga langkah-langkahnya. Jadi pertama, product owner akan menyediakan fitur-fitur atau disebut juga sebagai user stories pada produk yang akan dibuatnya. Kumpulan dari fitur-fitur ini disebut sebagai product backlog. Setelah itu, product owner akan melakukan planning meeting dengan development team untuk menentukan apa yang akan dikerjakan atau bisa juga disebut sebagai sprint backlog. Setelah itu, development team akan mulai mengerjakan sprint backlog selama 2-4 minggu ke depan. Dalam proses mengerjakan, development team akan kumpul dan membahas masalah-masalah dalam proses pengerjaan atau bisa disebut juga sebagai daily stand-up. Pada masa ini, Scrum Master bertugas untuk memastikan bahwa development team melakukan daily stand-up setiap hari. Setelah itu, tim akan mengadakan sprint review untuk mendemokan produk yang dikerjakan. Setelah itu, tim akan kumpul untuk
menginspeksi, dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di sprint berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Umiran Jayana sebagai developer. Tahapan metode Scrum. Pembahasannya semakin menarik dan mungkin Anda ingin mengenal Scrum lebih jauh lagi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan penting pada metode Scrum dalam pengembangan sebuah produk. 1. Product Owner membuat seluruh data permintaan terhadap produknya sekaligus membuat skala prioritasnya. 2. Scrum Team akan memilih dari list-list prioritas yang ada dari Product Owner. Dan disinilah Scrum Team menganalisis serta membuat perencanaan alur kerja seperti apa yang paling efektif untuk menyelesaikan proyek pekerjaan ini. 3. Scrum Team akan mulai mengerjakan sesuai dengan metode dan permintaan yang memang sudah disepakati bersama. 4. Scrum Master yang nantinya akan memantau dan memastikan semua Scrum Team bekerja sesuai dengan rencana yang di awal sudah dibuat. 5. Development Team yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka saat itu juga pekerjaan itu sudah siap untuk dikirim. 6. Scrum Team akan melihat dan melakukan review produk tersebut. 7. Jika sudah, maka proyek ini dianggap sudah selesai dan berhasil karena kualitas sudah sesuai dengan permintaan dan waktu yang disepakati. Kelebihan dan kelemahan Scrum. Kelebihan. 1. Keperluan berubah dengan cepat. 2. Tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. 3. Pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. 4. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. 5. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Kekurangan. Developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima.